Performa Mario Aji pada Moto2 Aragon 2024 mendapatkan komentar dari manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama. Ex pembalap MotoGP itu merasa jokinya sudah membalap dengan baik. Pria asal Indonesia tersebut dinilai menunjukkan determinasi yang begitu kuat. Mario memang menghadapi rintangan yang tak mudah pada balapan kemarin. Hebatnya, dia berhasil meroket padahal harus memulai balapan dari starting grid ke-21. Seperti yang diketahui, pembalap asal Magetan ini menyelesaikan balapan di posisi ke-15. Hasil ini menambah koleksi poinnya menjadi total 3 angka. Sebagai tambahan informasi, Mario sudah 3 kali memetik poin, yakni di Catalunya, Italia, dan Aragon kemarin. Aoyama menjelaskan bahwa seri Aragon tidaklah mudah untuk ditaklukkan. Kondisi trek yang berdebu jadi sorotan mantan pembalap MotoGP itu. Pada akhirnya, sang manajer merasa timnya telah menunjukkan perjuangan yang hebat. Dia pun berterima kasih kepada semua orang yang membantu Honda Tim Asia. Pada lap 18, Bagnaia mendekati Marquez dan ingin mengambil alih posisi 3. Marquez pun sedikit melebar di tikungan 12 dan Bagnaia mencoba menyalip. Namun ketika masuk ke tikungan 13, keduanya justru bersenggolan. Keduanya pun jatuh dan gagal finish. Usai balapan, Bagnaia bicara dengan awak media dan menuduh Marquez sengaja memicu senggolan. 3 kali juara dunia ini menyatakan bahwa data yang diterima Ducati menunjukkan bahwa Marquez berakselerasi lebih cepat ketika memasuki tikungan 13. Marquez pun punya pandangan berbeda. Menurutnya, Bagnaia sebagai rider yang hendak menyalip justru harus jadi orang yang lebih memperhatikan situasi, apalagi ia tidak terlalu jauh dari racing line. Usai perang verbal lewat media massa, keduanya pun dipanggil oleh General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna. Usai diberi wejangan oleh Dall'Igna, kedua rider bertemu di truk kantor Ducati untuk bicara 4 mata. Namun, usai pertemuan ini, Marquez merilis pernyataan resmi untuk menyatakan bahwa ia tak bisa menerima tuduhan serius dari Bagnaia meski menghargai diskusi privat mereka. Marc Marquez akhirnya menanggapi insiden yang menimpa Alex Marquez dan Pecco Bagnaia di MotoGP Aragon 2024 akhir pekan lalu. Tentu, situasi yang sulit bagi Marc Marquez lantaran ia harus memberikan tanggapan tentang adiknya sendiri melawan calon rekan setimnya di MotoGP 2025 mendatang. Marc Marquez pun tahu ia harus berhati-hati agar tidak membuat situasi semakin panas terutama untuk kubu Pecco Bagnaia, Ducati, ataupun penggemar MotoGP di Italia. Kendati demikian, Marquez wajar tetap membela adiknya yang menurutnya tidak salah dalam insiden kali ini. Menurut Marc, Alex di posisi seperti itu tidak akan bisa mengira ada Bagnaia yang melaju di sisi luar tikungan. Sebab mata pembalap akan melihat ke arah tikungan kanan bukan di sisi kiri. Pembalap 31 tahun itu menyebut bahwa Bagnaia terlalu optimistik soal melewati adiknya dari sisi luar. Namun di sisi lain, Bagnaia juga tidak punya pilihan karena ia mencoba melaju di jalur aspal yang bersih. Pedro Acosta melempar pujian ke Marc Marquez yang berhasil memenangkan MotoGP Aragon 2024. Sikap ini jelas berbeda dengan biasanya di mana Pedro Acosta sering melempar komentar nyinyir kepada Marc Marquez. Terakhir, seperti saat Pedro Acosta menyebut Marc Marquez sebagai tokoh antagonis yang tak berhak merebut kursi Ducati dari tangan Jorge Martin di MotoGP 2025. Kini, Acosta menyebut bahwa Marquez telah menunjukkan jati dirinya kembali dengan raihan kemenangan perdana bersama Ducati. Acosta memuji bagaimana perjalanan Marquez selama beberapa tahun ini, dari cedera yang seolah tiada akhirnya hingga menang lagi setelah lebih dari 1000 hari. Kini, Acosta pun sadar bahwa Marquez memiliki mental luar biasa untuk melewati situasi berat yang dialami selama ini. Alex Marquez memang banjir kritikan usai terlibat insiden dengan Francesco Bagnaia dalam balapan utama. Mendapati insiden ini, sejumlah pembalap mengkritik Alex Marquez. Salah satunya datang dari Fabio Quartararo. Dia menegaskan bahwa Alex Marquez adalah penyebab kecelakaan itu.
Sebab menurut Quartararo, jika pembalap keluar dari racing line yang ideal di tikungan 12 seperti yang dilakukan Alex Marquez, maka Alex harusnya tahu bahwa dirinya tidak akan bisa kembali ke racing line yang ideal dengan cepat. Sementara itu, Quartararo menilai Bagnaia tetap berada di racing line-nya. Oleh sebab itu, Quartararo menyimpulkan Alex Marquez lah yang salah. Kritik Quartararo ini makin membuat Alex Marquez jadi pesakitan di MotoGP Aragon 2024. Sebab selain Quartararo, kritikan lain datang kepada Alex, salah satunya datang dari murid Valentino Rossi, yakni Marco Bezzecchi. Pecco Bagnaia dan Alex Marquez saling menyalahkan. Dengan Bagnaia mengatakan bahwa pembalap Gresini itu tidak berhenti berakselerasi hingga menjatuhkannya. Namun masih banyak hal yang akan terjadi dalam masalah ini. Para pembalap di kelas utama memiliki pendapat mereka sendiri tentang apa yang terjadi setelah MotoGP Aragon. Johann Zarco termasuk yang pro ke pembalap bernomor 73. Rider LCR Honda menganggap Pecco bersalah atas apa yang terjadi, setidaknya karena telah mengambil risiko menyalip pada saat itu. Menurut Zarco, Bagnaia tidak cukup memperhitungkan pembalap lain. Padahal dia sudah pernah mengalami insiden yang sama di Le Mans dengan Maverick Viñales pada GP Prancis 2023 dan juga Marquez di Portimao. Menganalisis insiden di Aragon, Zarco merinci bahwa memang Bagnaia merasa dia berada di racing line-nya. Dan pada kenyataannya memang Bagnaia berada di racing line yang lebih baik daripada Alex Marquez. Tetapi Marquez sudah berada di racing line yang tepat juga. Setelah itu, wajar juga bagi Alex untuk mempertahankan posisinya. Dan di momen ini, sepertinya Bagnaia masuk untuk menyalip dan berpikir bahwa Alex akan mengerem untuk membiarkannya lewat. Dan itulah yang menyebabkan kecelakaan. Zarco juga berpikir bahwa Marquez seharusnya mengerem, namun tetap lebih menyalahkan pembalap Italia itu atas manuvernya. Sebab Alex ketika memasuki tikungan, dia masih hampir di depan, jadi wajar bila Alex ngotot untuk mempertahankan posisinya agar tidak disalip. Di satu sisi, Zarco juga menyadari Bagnaia di kondisi di mana dia lebih kuat dan cepat dari Alex, tetapi Zarco berandai-andai bila dia ada di posisi Bagnaia, maka Zarco akan selalu berada di sisi yang aman. Sebab tabrakan bisa saja terjadi. Dan Zarco berkesimpulan Bagnaia tidak peduli resiko resiko ini. Kabar tidak mengenakan berhembus seputar isu batal digelarnya MotoGP Mandalika 2024 di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung 27 hingga 29 September mendatang. Rumor MotoGP Mandalika 2024 batal berlangsung dikarenakan hosting fee yang seharusnya dibayarkan ke Dorna Sport sebelum balapan hingga kini belum dilunasi. Tercatat, nominal hosting fee MotoGP Mandalika 2024 mencapai 231 miliar rupiah yang belum terbayarkan ke promotor balapan asal Spanyol tersebut. Diketahui hosting fee MotoGP Mandalika tahun ini dibebankan kepada pemerintah Provinsi NTB. Namun pihak yang bersangkutan lebih menitik beratkan anggaran APBD 2024 untuk mengikuti PON Aceh Sumut. Isu ini menjadi bahan perbincangan khususnya di kalangan penikmat balap MotoGP tanah air. Bahkan sampai tersiar kabar kalau Grand Prix Mandalika edisi 2024 bisa batal. Bukan cuma terancam batal, utang hosting fee ini juga bisa berimbas pada nama baik Indonesia jika gagal dilunasi. Negara penyelenggara MotoGP yang terkendala hosting fee dan akhirnya batal menggelar balapan antara lain Argentina dan India. Di tengah ramainya soal hosting fee dan MotoGP Mandalika 2024 terancam batal, pihak Dorna Sport langsung memberikan penjelasan. Namun baru-baru ini pihak Injorne Tourism Development Corporation memastikan MotoGP Mandalika 2024 tetap akan berjalan sesuai jadwal. Hal itu diungkapkan Chairman MotoGP Mandalika 2024 Troy Reza Waroka. Direktur Komersial ITDC ini menerangkan pihaknya akan melakukan negosiasi dengan Dorna untuk melakukan pembayaran setelah balapan. Sebab jika batal akan ada banyak pihak dirugikan. Salah satu upaya cara melobi Dorna agar MotoGP Mandalika 2024 tetap berlangsung ialah membayar hosting fee setelah seri rampung. Meski masalah hosting fee ini masih mengganjal, pihaknya mengaku sangat optimis perhelatan MotoGP 2024 di Mandalika bisa tetap jalan. Namun Wenda enggan menyebutkan kapan deadline pembayaran hosting fee kepada pihak Dorna.